Profesional Muda, baru saja Anda telah mengikuti acara kami dan sekarang kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Tetap stay di sini di 102.2 Lombok FM. Online 102.2 Lombok FM Radio. News and Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah puasa kalian lancar? Apakah puasa kalian full? Hari ini kita puasanya keberapa ya? Ada yang tahu? Ada? Keberapa? Iya betul, ke-15. Sekarang puasa kita ke-15. Jadi kita harus tetap semangat. Benar sekali. Kita harus semangat. Karena kalau tidak semangat, nanti puasa kita jadi loyo, lemes gitu. Kayak kerupuk melempat. Sudah semangat? Oke, sudah semangat. Baik, sekarang kalian pasti bingung kan? Bunda di sini sedang ngapain? Jadi sebelum itu Bunda mau perkenalkan diri dulu. Nama Bunda Ovi. Bunda Ovi ngajar di SDIT Abata kelas 2 di kelas Al-Jazari. Sekarang Bunda Ovi akan menyampaikan sebuah materi yang berada di tema 2H ya, mengenai apa, yuk tebak. Mengenai apa? Oh, sudah tahu ternyata ada di belakang. Kita baca ya. Mengenai cara membaca jam dengan mudah. Wah, dengan mudah. Ya, sekarang kita akan belajar cara membaca jam dengan mudah. Tahukah kalian apa yang sering telat ke sekolah? Apalagi sering telat bangun subuh. Astagfirullah, jangan sampai ya. Karena kalau kita telat bangun subuh, nanti kita dicatat sama malaikat. Karena sholat subuh itu malaikat langsung yang menyaksikan kita. Yuk, sekarang Bunda Ovi langsung ke materi. Jam memang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita nggak bisa lepas dari namanya waktu. Waktu kapan kita bangun, waktu kapan kita berangkat sekolah, berangkat kerja untuk orang tua kalian, pulang sekolah, pergi les, pergi ngaji, dan lain sebagainya. Jadi kita sangat penting, jam itu sangat penting sekali supaya kita itu menjadi pribadi yang disiplin. Jadi Bunda Ovi akan mengajari kalian cara mudah membaca jam. Nah, kotak bentuknya seperti apa? Iya, tepat sekali. Bentuknya seperti bola. Bola ya, bola atau lingkaran. Bentuknya seperti lingkaran ya. Oke, di dalam jam ada beberapa jarum. Ada beberapa jarum ya. Ada jarum pendek, ada jarum panjang, ada jarum halus atau tipis ya. Nah, Bunda Ovi, apa sih kegunaannya 3 jarum ini? Buat disuntik ya? Tidak, Bunda Ovi akan jelasin dulu. Sabar ya.
Coba kita perhatikan. Ada 3 jarum. Jarum yang pendek atau yang paling pendek ini menunjukkan jam. Ya, ingat menunjukkan apa? Pintar, menunjukkan jam. Kemudian jarum yang panjang ini menunjukkan tentang menit. Apa? Lagi sekali? Menit. Pintar. Kemudian ada satu lagi jarum. Jarum halus. Jarum halus ini atau jarum tipis ini menunjukkan detik. Apa? Detik. Ya, ingat ya anak-anak, jarum pendek menunjukkan apa tadi? Menit. Bukan. Jam. Kemudian yang panjang menunjukkan apa? Menit. Kemudian yang jarum halus menunjukkan apa? Detik. Pintar. Oke, baik. Sekarang sebelum itu Bunda Ovi mau menanyakan kalian. Jam yang berat ini Bunda Ovi pegang namanya jam apa? Ya, jam dinding. Tapi nama umumnya adalah jam analog. Jam analog itu contohnya seperti jam dinding, jam weker, ataupun jam tangan. Bunda Ovi nggak ada jam tangan. Ya sudah, jam tangan kalian. Kemudian ada lagi jam analog. Ya sayang Bunda Ovi nggak sempat bawa jam analog. Tapi jam analog itu contohnya kayak, tahu nggak jam HP? Nah, pasti kalian punya jam HP. Kalian punya jam HP itu namanya jam analog, jam digital gitu. Kemudian di dalam masjid, biasanya siapa yang pernah pergi ke Masjid Agung? Siapa? Iya, di sana ada tertulis di sana. Ada jam yang dia jalan warna merah, kemudian tertulis di sana ada waktu zuhur, waktu subuh, waktu asar. Nah, itu termasuk jam jam digital ya, jam digital. Kemudian sekarang Bunda Ovi akan mengajari kalian cara menghitung jam ya, cara membaca jam, cara membaca jam. Baik, sekarang Bunda Ovi mau atur dulu. Aduh, berat sekali ya jamnya. Nah, sekarang siapa yang sering bangun jam segini? Siapa yang sering bangun jam segini? Kalau sering bangun jam segini, Bunda yakin kalian gak bakalan telat subuh dan gak bakalan telat pergi ke sekolah. Nah, ini jam berapa? Ada yang tahu tidak? Jam berapa? Nah, Ovi mau jelaskan lagi ya. Ingat, jarum pendek menandakan jam, menunjukkan jam ya. Jadi jarum pendek ini mengarah ke jarum mana? Ke angka mana? Ke angka 5. Berarti ini kita tulis ya. Bentar. Jam. Aduh. Jam 5. Jam 5. Lalu jarum panjang ini mengarah kemana? Ke angka 2. Kemudian titik. Jarum panjangnya mengarah kemana? Ke angka 12. Ingat, jarum panjang itu menandakan apa tadi? Menit. Berarti angka 12 ini adalah menit 00. Iya. Nah, jadi dibaca pukul 6. Pukul 6 tepat. Ya. Selanjutnya, Bunda Ovi lagi sekali ada yang masih belum paham.
Ada yang belum paham ya? Bunda Ovi bacain, Bunda Ovi lagi jelasin lagi sekali. Nah, ini pukul berapa? Ini pukul berapa? Biasanya ini adalah waktu istirahat kalian di sekolah. Di SD IT Abate, jam istirahatnya atau snack time-nya itu pukul 9. Jadi cara membacanya itu adalah pukul 9 karena jarum pendeknya mengarah ke angka 9 dan jarum panjangnya mengarah ke angka 12. Jadi pukul 9.00. Sudah di sini ada yang perlu Bunda jelaskan lagi karena kalian udah paham. Jadi Bunda Ovi sudahin dulu ya. Sudahin dulu ya. Sudahin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini mami, bapak-bapak, ina ama, tua sai, sanak bije, ari kakak, semeton jarin tiang senamian, keluarga masyarakat Lombok Tengah yang kami muliakan, kami hormati, kami cintai, kami kasihi dan kami sayangi. Di tengah situasi dan kondisi dunia, termasuk juga negeri dan daerah kita tercinta, yang saat ini sedang dikaruniakan ujian berupa wabah penyakit menular yang sangat berbahaya dan menakutkan ini. Saya Haji Muhammad Suhaili Fadil Tahir beserta seluruh jajaran dan komponen pelayan masyarakat Lombok Tengah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan Karim, Ramadan yang mulia tahun 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2020 Masehi. Teriring harapan dan doa, semoga kita semua dikaruniakan kesehatan, kekuatan, kemampuan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan dan keistiqomahan di dalam menghadapi ujian dan cobaan ini, serta dalam menjalankan rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita semua tergolong hamba Allah yang muttaqin. Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati.
Bagaimana tadi penjelasan dari Bunda Ovi? Kalian sudah paham kan mengenai jam? Pintar, pasti kalian sudah paham. Baik, dalam sehari itu ada 24 jam. Tapi Bunda, di jamnya itu sampai angka 12. Oh ya? Sampai angka 12? Iya, sampai angka 12 Bunda. Lalu bagaimana caranya menghitung sampai 24 jam? Baik, dalam sehari itu ada 24 jam. Jam berputar 2 kali. 2 kali putaran ya. Sehari itu ada 2 kali putaran. Yang pertama, Bunda Ovi akan bacakan ya di sini dari pertama. Misalnya ini ketika jam sekarang ini misalnya jam 12 malam. Jam 12 malam jam 12 siang ada salah Bunda Ovi. Ada jam 12 malam, ada jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 malam, 5 subuh, 6 pagi waktunya kita sarapan, jam 7 waktu kalian berangkat sekolah, jam 8 pagi, jam 9 pagi, jam 10, jam 11, jam 12. Baru sampai jam 12. Lalu kembali lagi ke sini ke angka 1, bukan lagi mengatakan jam 1, tapi di sini jam ke-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 kalian waktunya tidur, 22, 23, dan 24. Nah, seperti itu. Bentar ya Bunda Ovi tulis. Ini tadi berapa? 13. Ini tadi berapa? 14. Ini 15. 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Jadi dalam sehari itu jam berputar 2 kali. Oke, Bunda Ovi akan kasih contoh ya. Sekarang pukul berapa? Sekarang kalau nggak salah jam berapa ya? Jam 3. Jam 3 sore. Jam 3 sore. Kita cek ya. Jam 3 sore. Jarum pendek, ingat jarum pendeknya ada di angka 3 yang menandakan jam. Kemudian jarum panjang menandakan menit. Nah, ini bisa kalian tulis dengan jam 15.00 menandakan ini sudah waktunya sore. Biasanya di SDT Abata anak-anak pulangnya jam 3 kalau yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi pulangnya itu mereka jam 15.00. Kemudian waktu kalian sholat Isya jam berapa? Jam 8 malam. Jam 8 malam ini, oke jarum pendeknya di sini ya, bisa kita artikan dengan jam 20 atau pukul 20.00. Begitu. Kemudian jam kalian sholat zuhur jam 1. Nah, jam 1 itu bisa kita tulis dengan pukul 13
titik 00 menandakan itu siang hari. Nah, jadi kalian bisa belajar di rumah ya. Belajar di rumah. Nanti kalian misalnya pas mau tidur jam berapa? Jam 9. Jam 9 itu jam berapa? Jam 21.00. Bangun tidur jam berapa? Jam berapa bangun tidur? Jam 5. Kalau jam 5 ini kita tidak rubah ya, karena semenjak pukul 1 siang, semenjak lewat dari jam 12 siang, itu sudah dikatakan sebagai jam 13.00 ya, atau jam 1 siang. Jadi sekarang Bunda Ovi mau mengajari kalian cara menghitung menit. Nah, misalnya soalnya ini ya, Bunda Ovi kasih soal lagi. Lalu Bunda Ovi kok jarum panjangnya ke angka 2, enggak ke angka 12. Kalau ke angka 12 itu jam 5.00. Jam 5.00, pukul 5.00. Lalu ini berapa, Bunda? Nah, kita tulis dulu di sini. Ini pukul berapa? Jarum pendeknya mengarah ke mana? Ke angka 5. Berarti pukul 5. Lalu menitnya berapa? Nah, sekarang kalian harus perhatikan Bunda Ovi. Cara menghitung menit. Kita bisa menggunakan trik hitung menit ala bintang 5. Hah? Bintang 5? Iya. Kita gambar dulu ya bintang 5-nya. Ya, Bunda Ovi nggak bisa bikin bintang. Nah, aduh, kakinya sebelah deh. Nah, anggap ini bintang 5 ya. Nah, kenapa Bunda kita memakai bintang 5? Karena bintang memiliki sisi-sisi sebanyak 10. Berapa? 5. Hitung sama-sama. 1, 2. Iya, pintar. 3, 4, dan 5. Jadi, kita menggunakan trik hitung menit ala bintang 5 karena bintang memiliki 5 sisi. Kenapa Bunda Ovi pakai 5 sisi? Karena di dalam jam ini ada. Coba kalian perhatikan. Jam dinding kalian di rumah. Ada garis atau titik kecil-kecil di sini. Ada titik-titik kecil-kecil di sini. Oke? Iya. Jadi kita memakai trik hitung menit ala bintang 5 karena kita akan menghitung kelipatan 5. Contohnya seperti ini. Bunda Ovi akan hapus ini ya karena Bunda Ovi udah udah ngerasa kalian paham. Bunda Ovi akan hapus yang ini ya. Nah, di sini tadi kalau ke angka 12 menitnya berapa tadi? 00 kan? Lalu Bunda Ovi ke angka 1 berapa menitnya? Trik hitung menit bintang 5 kita akan pakai. Kita akan menggunakan kelipatan 5. Ya. Kelipatan 5 berarti di sini 5. Lalu di sini berapa? Kelipatan 5 berarti kita tambahin 5. Ya. Jadi di sini berapa? 10. Lalu di sini 15. Kelipatan 5 lagi. 20, pintar. Kelipatan 5 lagi. 25. Kelipatan 5 lagi. 40. 30. Lalu
35, 40. Kelipatan 5 lagi. 45. Kelipatan 5 lagi. 50. Dan 55. Nah, seperti itu. Jadi, kira-kira yang Bunda Ovi tulis di papan itu pukul berapa? Ya, tepat sekali. Pukul 5, menitnya ke berapa? Ke 10. Kok merah? 10. Jadi dibaca pukul 5 lebih 10 menit. Ya, pukul 5. Ya, ini Bu Novi tulis ulang ya. Pukul 5 lebih 10 menit. Dibaca seperti itu karena 5 menandakan jam, 10 itu menandakan menit. Nah, Bu Novi bikin soal cerita. Misalnya, Pak Andre pergi bekerja ke radio Lombok FM pukul 7 lebih 20 menit. Lalu penulisannya seperti apa? Ada yang tahu? Cepat ambil bukunya di rumah. Oret-oret. Coba kita hitung sama-sama sampai 5. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita bahas sekarang. Tadi Pak Andre berangkatnya jam berapa? Jam 7. Pak Andre berangkat jam 7. Berarti jarum pendeknya mengarah kemana? Ke angka 7. Tadi menitnya Bunda Ovi bilang berapa? Pak Andre berangkat kerja ke Lombok FM, ke radio Lombok FM jam 7 lebih 20 menit. Berarti jarum panjangnya mengarah menit ke berapa? Ya? Ke 20. Berarti jarum panjangnya kemana, Nak? Ke sini, ke angka 4. Ya, ke angka 4. Jadi pukul 7 lebih 20 menit. Ini menandakan malam atau pagi? Malam atau pagi? Ya, malam. Jadi Pak Andre itu berangkat kerja pagi ya, pukul 7 lebih 20 menit. Kalau kita sekarang, contohnya sekarang di sini. Bunda Ovi langsung pakai ini aja ya. Selanjutnya Bunda Ovi kasih soal cerita. Hari ini Salma bangun sahur pukul 4 lebih 30 menit. Jadi, bagaimana penunjukan jamnya di sini? Ayo kita sama-sama. Kok berat ya ini? Jadi berapa tadi? Salma bangun jam berapa? Jam 4. Lebih 30 menit. Jadi jarum pendeknya kemana? Ke angka sini. Ke angka 6. Jam 4, pukul 4. Lebih 30 menit. Ya, pukul 4 lebih 30 menit.
Dan anak-anakku perlu kalian ketahui, ada jarum halus ini ya. Ada jarum halus ini, dia berputar 1 menit. 1 kali putaran ya, 1 kali putaran yang bernilai 1 menit. Kenapa 1 menit? Ini kan ada titik-titik kecil-kecil ini ya. Titik-titik kecil ini menandakan 1 menit. 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit sebanyak 5 kali. Jadi itu yang membuat kelipatan 5. Ya, kelipatan 5. Sekarang Bunda Ovi mau kasih soal lagi. Kasih soal. Nah, sore itu Andi pergi bermain bola. Andi pergi bermain bola pukul 15 lebih 10 menit. Nah, 15 lebih 10 menit itu menandakan sore hari atau pagi hari. Ya, betul, sore hari. Kita jawab dulu ya, Bunda Ovi hapus dulu ya, supaya terlalu banyak angka. Tadi pukul berapa Andi pergi bermain bola? Pukul 15 lebih 10 menit. Lalu penulisan jamnya berapa, Bunda? Nah, jarum pendeknya ingat. 15 ke angka 3. Lalu jarum panjangnya ke angka? Ya, betul. Ke angka 2. Atau bisa dikatakan sebagai jam 3, pukul 3 lebih 10 menit. Seperti itu. Nah, sekarang kita break dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya M. Tauhid, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, atas nama seluruh keluarga besar DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Semoga kita semua mendapat berkah dari Ramadan yang insya Allah membawa kemuliaan dan kedamaian untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Fathul Bahri, Wakil Bupati Lombok Tengah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan
1441 Hijriah 2020 Masehi. Semoga ibadah puasa kita di bulan yang penuh keagungan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula dengan ketaatan kita menjalankan ibadah puasa menjadikan kita lebih kuat untuk bisa keluar dari wabah COVID-19. Kita semua harus tetap jaga jarak, tetap di rumah, hindari keramaian, dan menjalankan pola hidup sehat. Mari kita bersama-sama melawan COVID-19, dan mari pula memperbanyak doa agar Allah memberikan kita kemenangan di dunia dan di akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamanya Ramadan, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semeton Lombok, dimanapun saja Anda berada, tiba saatnya dikumandangkan azan waktu sholat asar untuk Kota Praia dan sekitarnya. Kami seluruh kru Radio Lombok FM dan staf Notaris Saharjo mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
إنك لا تخلف الميعاد. Begitu banyak kulihat raga tanpa nyawa, kau ambil mereka tua dan muda. Bencana kian meraja, datang tak menyapa. Manusia sembunyi dalam atapnya. Tak sedikit air mata, tak sebab Allah yang tega. Kita yang salah dalam menata dunia. Allahumma adfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fid dunya, khassah fi baladina Indonesia. Allahumma adfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fid dunya, khassah fi baladina Indonesia. Dengan ribuan dosa ku pinta belas kasih-Mu, ya Allah. Allahumma adfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fid dunya, khassah fi baladina Indonesia. Allahumma adfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fid dunya, khassah. Nah, tadi sudah tahu kan ada azan asar menandakan pukul berapa tadi azan asar? Pukul berapa tadi? Pukul 3 lebih? Pukul 3 lebih 35. Tadi coba kita lihat ya, kita review lagi pelajaran yang tadi. Pukul 3 lebih 35. Pukul 3 lebih jarum pendek mengandalkan waktu 35, berarti jarum panjangnya ke angka. Gunakan trik hitung menit ala bintang 5. Coba lagi sekali, masa kalian lupa? 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35. Berarti di sini jarum panjangnya mengarah ke angka 7. Menit ke 7. Ya, jarum panjang ke angka 7. Berarti pukul 3 lebih 35 menit, atau bisa kalian tulis tadi dengan pukul 15 lebih 35. Nah, sekarang Bunda Ovi mau, kalian bingung ada 2 jam. Iya, Bunda Ovi mau ngajarin kalian cara menghitung berapa lama jam. Ingat, 1 jam, coba kalian ingat ya sayang, 1 jam itu sama artinya dengan 60 menit. Kalian ingat dulu, 1 jam sama artinya dengan 60 menit. Ya, contoh kasus seperti ini. Ibu memasak pukul 7 tepat. Kemudian ibu selesai pukul 9 tepat. Lalu pertanyaannya, berapa lamakah ibu memasak di dapur? Berapa lama? Ada yang tahu?
Yuk sekarang kita coba mengerjakan soal tadi. Bunda hapus ini dulu ya. Ya, tadi Ibu masanya pukul berapa? Ada yang ingat tadi Bu Novi bilang berapa? Ya, pukul 7 tepat. Ingat jarum pendek ke angka 7 menandakan itu adalah jam. Tadi Bu Novi bilang pukul 7 tepat. Berarti tepat ya? Berarti jarum panjang atau jarum menit mengarah ke angka 12. 12 ya, mengarah ke angka 12 jarum panjangnya ke sini. Ya. Jadi ini pukul Ibu masak mulai pukul 7 tepat. Titik, ingat penulisan titik. Lalu Ibu selesai pukul berapa tadi? Pukul 9 tepat. Oke, ingat jarum pendek mengarah ke angka 9 menandakan ini adalah jam, menunjukkan jam ya. Jam pukul 9. Pukul 9. Lalu jarum panjangnya, kan tadi Bunda Ovi bilang jam pukul 9 tepat. Sini angka 12. Ya. Sekarang kita tulis di sini. Jadi pukul 9:00. Ini tadi apa? Menandakan ini adalah menit. Menitnya. Nah, pertanyaan tadi belum selesai Bunda Ovi belum selesai ya. Bunda Ovi bertanya tadi terakhir apa? Berapa jam Ibu memasak? Berapa jam Ibu memasak? Ingat Bunda Ovi kasih clue ya. 1 kali putaran, misalnya ini Bunda Ovi agak berat banget sih jamnya di sini. Atau Bunda Ovi yang kurus, atau Bunda Ovi karena puasa ya. Oke. Aduh. Oke. Ibu memasak tadi pukul 7 tepat. Lalu Ibu selesai pukul 9. Pertanyaannya berapa jam Ibu memasak di dapur? Nah, sekarang 1 kali putaran jam ini itu sama artinya dengan 1 jam. 1 jam sama artinya berapa menit? 60 menit. Oke, kita lihat ya. Dia muter nih ya. Ya, jarum panjangnya mutar ke angka 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tetet. Ini udah 1 kali putaran. Bernilai 1 jam. Udah 1 jam. Tapi Ibu tadi selesai jam berapa? Jam 9. Ini 1 jam. Putar lagi. 1, 2, 3. Berarti tadi ke 8 ini jarumnya tadi berapa? 1 jam. Terus jarumnya lagi yang pendek ini ke 9 berapa tadi? 2 jam. Berarti Ibu selesai memasak di dapur itu jam berapa? Berapa jam? Ya, betul. 2 jam. 2 jam ya. 2 jam. Kelebihan Bunda Ovi semangat soalnya. 2 jam. Berarti Bunda Ovi taruh dulu sini. Jadi Ibu selesai masak di dapur pukul berapa jam? 2 jam. Begitu. Sekarang contoh yang lain. Bunda lagi dong contoh supaya lebih paham. Ya, tenang. Bunda Ovi akan tambahin, tenang aja, tenang. Gratis loh. Bunda Ovi akan tambahin. Bunda Ovi akan tambahin kalian.
Oke, misalnya contoh soal. Contoh soal. Nah, oke. Pak Andre, yuk, kok Pak Andre terus? Ya Bunda Ovi ngeliat Pak Andre soalnya. Pak Andre pergi sholat tarawih biasanya pukul berapa? Pukul 8. Pukul 8. Lalu Pak Andre selesai sholat tarawih di masjid. Enggak di masjid. Di rumah sekarang kita stay at home kan? Ya, Pak Andre sholat tarawihnya di rumah selesai pukul 9. Yah, Pak Andre sholatnya lama. Iya, orang 1 kali rakaat 1 juz Pak Andre. Ya, coba kita cek pertanyaan Bunda. Oh, belum selesai pertanyaan terakhir. Berapa jam Pak Andre sholat tarawih? Ada yang bisa? 1, 2, 3, 4, 5. Tetet, habis. Oke, Bunda Ovi akan jelaskan. Tadi Pak Andre sholat tarawih jam berapa? Pukul berapa? Pukul 8. Nah, Pak Andre sholat sholat tarawih di rumah itu pukul 8. 8 tepat. Ingat, jarum pendek. Bunda Ovi selalu mengingatkan jarum pendek ini mengarahkan jam. Mengarahkan jam ini pukul 8. Jarum panjang mengarahkan menit. Nah, jadi Pak Andre mulai sholat tarawih itu pukul 8. Pak Andre selesai sholat tarawih pukul 9. Ya, pukul 9. Kebetulan 9 ini. Ya benar. Pukul 9. Atau Bunda Ovi hapus saja dah biar kalian paham. Pukul 9. Ya, Pak Andre emang sholat tarawihnya lama ya. Karena 1 rakaat dia 1 juz. Oke, pukul 9 ya. Ingat, sholat tarawih kita tulis di sini. Bunda Ovi belum tulis di sini. Sholat tarawih Pak Andre itu dimulai dari pukul 8. Kita bisa tulis dengan berapa? Jam 8 malam itu dengan angka tadi ingat Bunda Ovi udah ajarin tadi. Habis 12 angka berapa? Angka 13, 14, 15, 16 sore, 17, 18, 19 malam, 20 malam. Berarti di sini jam 20 atau Bunda Ovi langsung tulis di sini aja ya. Jam 8.00 atau jam 20.00. Ini sama artinya ya. Ingat, ini sama artinya. Mau jam 8, mau jam 20. Tapi ini menandakan, kalau 20 ini menandakan dia itu malam. Ini harus jelas ya pembacaannya. Misalnya jam 8 malam gitu. Jadi kalau emang jam 20.00 itu berarti udah jam 8 gitu. Lanjut ke sini. Pak Andre selesai sholat tarawih pukul 9 tepat atau dengan sebutan malamnya pukul 21.00. Oke, kita tulis di sini lagi. Di sini 21.00. Nah, lalu pertanyaannya, berapa jam Pak Andre sholat tarawih? Berapa jam? 1 jam? Wah, lebat. Kalian langsung tebak jawabannya benar. Mari kita cek apakah benar-benar benar ya jawabannya. Oke, kita mulai dari sini. Pak Andre mulai sholat tarawih pukul 8. Jarum pendek mengarah ke angka 8. Lalu jarum panjang atau jarum menik ke angka 12. Jadi pukul 8 ya. Dia muter nih. Muter sehingga pada jam ke
9 tepat atau jam 21.00 malam ya. Ini sudah 1 kali putaran. Ingat yang Bu Novi bilang, 1 kali putaran jarum pendek itu sama artinya dengan 1 jam. Ya, 1 jam. Berarti Pak Andre sholat raweh sebanyak 1 jam. Benar, 1 jam. Nah, 1 jam. Selanjutnya ada lagi, Bunda Ovi naikin soalnya biar levelnya tingkat sedikit ya. Misalnya apa ya? Nama siapa ya misalnya? Nah, biasanya terkenal nama Bella. Bella pergi menjenguk temannya pada hari Minggu pukul 8.30 menit. Pukul 8:30. Coba kita cek. Oke. Bella menjenguk temannya yang sedang sakit. Dia pergi pada hari Minggu. Bella berangkat pukul 8:30. Lalu Bella pulang ke rumah lagi pada pukul 11.30. Berapa lamakah Bella di rumah teman? Yuk kita cek. Bella mulainya jam berapa tadi? Jam 8.30 ya. Ingat jarum pendek mengarah pada pukul 8. Yang ke-8 ya. Jam 8:30. 30 menit. Benar tidak? Salah Pak Andre, kok bilang benar? Kan jam 8:30. Jam 8:30. Coba ya. Kita menggunakan trik apa? Trik hitung menit ala bintang 5. Kita menggunakan trik hitung menit ala bintang 5 karena di bintang memiliki 5 sisi. Jadi kita pakai kelipatan 5. Ingat tadi Bunda sudah jelaskan 30 menit. Coba dari sini ya. Dari ke angka 1 dulu. Tadi ada angka berapa? 5, 10. Habis deh. 10, 15, 20, 25, 30. Tadi mulai Bella pergi menjenguk teman pukul berapa? Pukul 8:30. Berarti jarum panjangnya mengarah ke angka 6. Gitu, ini adalah pukul 8. Nanti tulis sini. Pukul 8 lebih 30 menit. Dan tadi Bella pulangnya ke rumah pukul berapa? Ada yang ingat soalnya Bunda Ovi? Pukul 11. Pukul 11 lebih 30 menit. Coba. 11. Ingat, jarum pendek mengarahkan jam ya. Oke, pukul 11 lebih berapa? 30 menit. 30 menit. Ingat, kita menggunakan trik hitung menit ala bintang 5 dengan kelipatan 5. Oke, hitung dari sini. 5, 10, 15, 20, 25, dan terakhir 30.
Berarti di sini jarum panjangnya adalah mengarah ke angka 6. Jam 11 lebih 30 menit. Oke, kita tulis ini pukul 30 menit. Ya. Lalu pertanyaan Bunda Ovi, berapa jam Bella di rumah temannya? Kok lama banget sih Bella? Dari mulai jam 8 tuh ke 11. Ya, kali aja Bella lagi kangen-kangenan sama temannya yang gak pernah masuk sekolah. Seperti sekarang kita sedang rindu karena udah lama gak pernah ketemu. Ya, coba kita cek jawabannya. Berapa jam kira-kira Bella berada di rumah temannya? Berat banget nih jamnya. Mulainya pukul jam berapa? Mulainya pukul 8.30. Ya, Bunda Ovi puterin dulu. Nah, pukul 8 ya. Kemudian Bella pulang pukul 11.30. Pukul 11.30 ya. Putar ya. Nah, ini sudah 1 jam. Lagi. Ini sudah 1 jam, 1 jam setengah. Ini berapa? 3 jam. Ke angka sini. Ya, terakhir. Mana sih? Kok jarumnya ke sini sih? Nah, jam 11.30 berarti lama Bella di rumah temannya yaitu selama 3 jam 30 menit. Nah, seperti itu. Cukup sekian dulu ya pembahasan dari Bunda Ovi. Jadi insya Allah minggu depan ketemu sama Bunda Ovi. Nanti Bunda Ovi akan bahas sedikit lagi tentang jam. Ada beberapa materi yang belum Bunda Ovi bahas karena ya waktunya waktunya kita berpisah sebentar. Ya cukup sekian. Maaf jika ada kata-kata Bunda Ovi yang salah selama Bunda Ovi menjelaskan materi tentang jam. Bunda Ovi mohon maaf atas kekurangannya Bunda Ovi. Dan tetap semangat, sebentar lagi akan maghrib ya. Sebentar lagi akan maghrib, akan waktunya buka puasa. Ya, semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.